同学们早上好, selamat pagi anak-anak ya. 今天我们要上汉语课 ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya, atau mengikuti pelajaran bahasa Mandarin. Jadi untuk yang pertama kita belajar tentang dasar bahasa Mandarin ya. Jadi dasar bahasa itu mengeja ya, spelling. Jadi kita belajar pinyin. Pinyin itu cara membaca ya, cara membaca. Langsung aja ya, woman kasus sangka. Kita langsung mulai ke pelajaran ya. Ya. Sini ya. Jadi ini langsung tadi baru saja download ya. Ini ada tabel Sengmu ya. Nah ini itu nah ini namanya Sengmu. Nah, Sengmu Piao ya. Piao itu kan tabel ya. Sengmu Piao berarti tabel Sengmu. Tabel Sengmu berarti tabel konsonan ya. Jadi pinyin itu sebetulnya ada 3 bagian ya. Satu itu Sengmu atau konsonan. Selanjutnya Yunmu atau vokal. Selanjutnya terakhir Sengtiao. Sengtiao itu nada. Ya, jadi ketiga itu harus dipakai ya. Kalau tidak, nanti seumpama contohnya gini ya. Seumpama Sengmu sama Yunmu aja. Nanti artinya jadi rancu ya, seperti nggak jelas gitu. Masalahnya bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti ya. Jadi mungkin lafalnya sama, beda nada, beda arti. Jadi dalam pinyin itu ada 3 ya. Sengmu atau konsonan, Yunmu vokal, selanjutnya Sengtiao itu nada. Langsung kita mulai ya. Pertama itu itu huruf B ya, dalam bahasa Indonesia itu dibaca po ya. Po. Nah, jadi karena kita belajar bahasa Mandarin harus disesuaikan ya. Jadi ini bahasa Mandarin berarti B itu dibaca po, seperti itu ya. Po. Selanjutnya yang P itu dibaca po ya, po. Nah, jadi po itu disimbolkan huruf P ya. Untuk yang pertama po ini ya. Nah, yang huruf B ini itu seperti dalam bahasa Indonesia huruf P. Nah, ya. Jadi cara bacanya sama. Jadi po itu yang pertama ya. Ini kita yang pertama dulu. Po ya, po. Po itu seperti huruf P dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kalian di rumah bisa sambil tonton video Lose sambil ikuti ya. Po. Selanjutnya ini dibaca po. Nah, seperti ya sama mirip yang pertama, cuma lebih tipis ya. Nanti lihatkan cara bacanya ya. Ini sementara kita yang ini dulu. Kita baca dulu. Selanjutnya mo. Nah, itu dibaca mo ya. Mo disimbolkan huruf M ya. Mo. Selanjutnya fo itu simbolkan huruf F ya. Selanjutnya te ya. Te ini seperti dalam bahasa Indonesia huruf T ya. Nah, te. Selanjutnya
kita belajar apa itu? Huruf apa itu? Sengu ya, te. Nah, te hampir mirip, cuma beda ya, lebih tipis. Te, te, ya, te. Selanjutnya, no. Ini sama ya, jadi nggak perlu Lose jelaskan lagi, karena sama dengan bahasa Indonesia huruf N ya, no sama. Selanjutnya, lo, lo. Nah, kebetulan sama juga ya, jadi kita langsung aja. Ini dibaca ke, ke. Jadi ke itu disimbolkan huruf G ya. Jadi kalau ada apa itu, nanti ada pinyin, ada huruf G, itu dibaca ke ya. Selanjutnya ke, ke. Nah, ke itu disimbolkan huruf K ya. Selanjutnya he, he ya, he ya. He itu simbolkan huruf H, sama dalam bahasa Indonesia. Jadi yang beda, jadi hari ini kita belajar cukup sampai sini ya, sengmu sampai he. Nah, sampai sini ya. Yang sudah kita pelajari dari po sampai he itu yang beda. Ini ya, yang beda ya. Yang beda dari bahasa Indonesia ya. Untuk ini, untuk po bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia seperti huruf P ya. Jadi sama, kita sudah mengenal. Jadi tinggal diingat-ingat bahwa ini dibaca po gitu aja ya. Cuma lafalnya kita sudah mengenal. Po sama ke ini kita sudah tahu, cuma simbolnya beda ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia B itu kan dibaca B ya, cuma dalam pinyin itu dibaca po. Kalau G dibaca ke. Nah, itu cuma simbol ya. Kalau untuk ini yang Lose coret ya, ini sama ya, mungkin Lose nggak perlu jelaskan jelaskan apa lebih detail lagi karena sudah sama. Nah, mo, fo ini kan sama seperti Indonesia. No, le, he ini sama ya. Jadi yang kita bahas cuma bedanya antara ini ya, po sama po. Selanjutnya te sama te, sama ke sama ke ya. Oke, cara bacanya ya. Yang apa itu? Dalam bahasa Indonesia kita sudah mengenal, kita nggak perlu bahas lagi ya. Kita Lose cukup mencontohkan yang tadi, yang beda ya, seperti po sama po. Nah, cara bacanya seperti ini. Po, kita belajar po sama po dulu ya. Po cara bacanya biasa seperti P ya. Jadi po. Nah, tinggal P ditambah O gitu ya. Jadi po, po. Nah, untuk huruf po yang disimbolkan huruf P ya, kita bacanya seperti ini ya. Seperti tahan dulu, nanti diucapkan tipis ya. Po, po, seperti itu ya. Po, ya. Ya, saya ulangi dari po ya. Po. Nah, selanjutnya po. Selanjutnya mo, fo. Ya. Selanjutnya yang kita bahas lagi ya, yang hampir sama itu te sama te. Nah, te disimbolkan huruf D ya dalam
pinyin D, nah dibaca te, te, nah, te. Selanjutnya te, nah seperti juga ditahan ya, te, nah seperti itu, te, te, te. Yang te itu kita sudah mengenal dalam bahasa Indonesia huruf T ya. Te, tinggal kita belajar melafalkan te saja ya, te. Jadi di cara melafalkan seperti ditahan dikit ya, te seperti itu, te baru dilafalkan, te, te, ne, le. Selanjutnya ke sama ke. Nah, ke itu dilambangkan huruf G ya. Jadi kalau ada G dalam pinyin kita dibaca ke seperti huruf K dalam bahasa Indonesia ya. Ke. Selanjutnya ke juga cara melafalnya juga seperti tadi ya, ditahan ya. Ke cuma di sini. Ke seperti itu. Ke. Jadi ke sama ke. Selanjutnya terakhir he ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya, nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian cukup belajar pinyin aja ya. Kita belum belajar kepen sama lien si ce ya. Kita belajar dasar dulu ya, supaya dalam berbahasa kita itu harus bisa bedakan yang inti kita yang dengar itu ini suara mana, nah baru kita itu paham ya. Kita nggak mungkin bisa berbicara kalau kita nggak bisa bedakan, nah ini suara apa, nah baru kita ikutin ya. Namanya pertama itu tingli dulu ya, tingli itu melatih pendengaran ya. Kita belajar mendengar dulu, seenggak-enggaknya kita suatu saat ada orang berbicara bahasa Mandarin, kita paham ya. Kan namanya belajar dan bertahap ya. Seumpama dari pertama kita mendengar ada orang ngomong Mandarin ya kan. Kita tahu ini ke, biarpun kita belum tahu artinya ya. Nah, setelah itu kan baru kita setelah kita bisa membedakan itu bunyinya, baru kita ke arti ya kan, baru terus kita bisa melafalkan atau berbicara ya. Tahapannya kan seperti itu ya. Jadi kita belajar membedakan ya, karena dalam bahasa Mandarin itu ada lafal-lafal yang belum kita kenal dalam bahasa Indonesia ya. Ini Lose mungkin kalau kalian mau belajar sendiri di rumah ya, ada aplikasi, mungkin di HP kan banyak aja ya. Nah, cari nanti pinyin gitu, nanti banyak aja aplikasinya ya, macamnya, yang terserah mau pilih yang mana ya. Kita belajar sengmu dulu ya. Nah, jadi kita untuk yang sudah gabungan enggak dulu ya, kita belajar yang apa itu, yang sengmunya aja, yang belum gabungan ya. Ini sengmu itu konsonan aja ya, dibaca po ya. Po itu seperti P dalam bahasa Indonesia ya. Selanjutnya nah ini po, nah hampir mirip ya. Ya, selanjutnya ya, mo ya. Ini contoh ya. Langsung contohkan satu aja ya. Kita ambil huruf po aja ya. Nah,
po ini kan konsonan ya. Kalau digabung sama yunmu atau vokal a jadinya, nah ini. Nah ini kan nada ringan ya, kita belajar nada satu dulu ya. Nah pa jadi po, jadi a, jadi pa ya, seperti itu ya. Untuk nada nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Pelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Tolong dipelajari baik-baik ya. Nanti kalau masih perlu dilatih, mungkin ditonton beberapa kali ya videonya ya, sambil latihan ya. Jadi pelajarannya hari ini cukup sampai sini ya. Kita belajar hari ini sengmu dari po sampai he ya, he. Untuk yang sengmu yang berikutnya kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. 今天的课就到这里 ya, pelajaran hari ini cukup sampai sini ya. 同学们再见。